Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam aku ucapkan dari kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku membuat satu video, yaitu undangan debat untuk Sinandar. Karena aku mendapat informasi dari kawan-kawan kalau Sinandar itu mau katanya berdebat dengan aku. Hanya saja aku tidak memiliki kontak Sinandar lagi ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan mempunyai kontak atau bisa berkomunikasi dengan Sinandar, ya silakan saja dihubungi Sinandar. Aku melayani dia untuk berdebat, karena ada yang menyampaikan sama aku kalau Sinandar itu mau berdebat dengan anak Batak. Karena sebenarnya anak Batak ini atau saya kawan-kawan selama ini tidak menemukan lagi lawan debat ya. Terakhir yang berdebat dengan aku itu ya si Juma, si Farhan, tetapi mereka sudah tidak mau lagi. Ada lagi Umi Dini, si Umi juga enggak mau lagi kawan-kawannya. Bagaimana si Umi mau berdebat? Yang dibahas Alkitab dia kepanasan. Heran aku melihatnya. Tapi kalau si Nandar memang berani berdebat dengan aku terima dengan senang hati kawan-kawan. Aku terima dengan senang hati kalau Nandar mau berdebat dengan aku. Ya, Bang Nandar, kita ini satu bangsa Bang Nandar. Kita memberikan edukasi aja. Kita membahas edukasi aja kepada orang-orang Indonesia. Kita nanti berdiskusi 1 jam atau 2 jam membahas tentang keimanan ya, keimanan Islam dan keimanan kekristenan. Kita untuk memberikan edukasi saja. Jadi aku terima ya, Bang Nandar katanya mau berdebat dengan aku terima dengan senang hati. Inilah video fix sebagai bukti bahwa aku mau berdebat dengan Yonatan Nandar, karena memang itulah yang aku tunggu-tunggu. Tetapi satu pesanku, jangan cakap kotor dan jangan menghalal-halalkan darah kawan-kawan ya, kawan Nandar ya. Kita saudara Nandar, kita saudara. Kenapa aku katakan kita saudara? Kita saudara sebangsa. Kita saudara sebangsa. Kita orang Indonesia. Saling mengasihi saudaraku. Kalau kita berdebat nanti hanya untuk memberikan edukasi kepada orang Kristen dan orang Islam. Jadi jangan langsung pikiran yang aneh-aneh. Jangan langsung pikiran yang aneh-aneh ya. Nah, terima kasih Nandar. Semoga video ini sampai sama kau Nandar ya. Karena aku bikin judulnya kan namamu. Pastilah kau menonton video ini. Dan kalau kau mau masuk sekarang untuk mengkonfirmasi, aku tunggu kawan-kawannya. Kalau kau memang mau masuk sekarang untuk mengkonfirmasi, silakan saja. Silakan Nandar, kalau kau sudah menonton ini sekarang, silakan kau masuk untuk konfirmasi kapan kita berdebat. Besok pagi, siang, sore, malam, terserah. Karena aku berdebat itu lintas agama itu 24 jam. Hanya saja dalam beberapa minggu terakhir ini tidak ada lagi aktivitasku di dalam perdebatan ya, karena tidak ada lagi yang mau. Nah, karena memang tidak ada lagi yang mau, ya aku jadi pengangguran. Nah, oleh karena itu, Nandar, aku terima ya. Kita berdebat Nandar, kau konfirmasi aja. Terima kasih kawan-kawan, itulah dulu video untuk si Nandar. Nah, aku sapa ya kawan-kawan di live chat. Ramos, pacarnya Aisyah pertama. Saya rasa selamat subuh Om Anak Batak, selamat malam untuk Kota Medan ya. Filipi 76, salam Anak Batak, salam. DW Channel tes. Pengangguran, Yesaya 29 ayat 11 bahasa Anak Batak, iya. Cesa, salam Bang Anak Batak. Yahoo, Hajar Nandar itulah ya. Oke. DW Channel, salam Om, JBU. Ramos pacarnya Aisyah, live debat sama Habib Rizik. Filipi 76, hahaha, Christian Prince. Hajar Para, Cesa, halal duitnya. Sopander Sitompul, live coba ditantang Abdul Somad. Sudah ada video untuk menantang Abdul Somad, tapi tidak ada respon. Dia sudah banyak menghujat Kristen, biar aja. Helmi Depari, lanjut lagi katanya. Iya, aku membuat video sampai pagi ya, video-video yang pendek-pendek, agar si Nandar bisa menemukan video ini dan menerima tantanganku kawan ya. Mikael Agung, Namus Pens. Iya, Namus Christian Prince, si Nandar nggak jelas itu, kayak cewek mulutnya itu. Kan pakai timer. Kawan-kawan. Ada waktu yang membatasi. Contoh kalau 5 menit, 5 menit. Biarkan saja dulu, mana tahu dia masih berani kawan-kawan ya. Kalau si Juma kan nggak berani lagi, padahal pakai timer. Nggak berani lagi. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran si Juma ini. Semoga si Nandar mau. Semoga si Nandar mau berdebat dengan aku. Si Nandar nggak jelas itu kayak
kayak cewek mulutnya. Turun level dong kalau debat sama Sinandar. Enggak apa-apa daripada nganggur. Aku bukannya orang hebat, bukan. Daripada nganggur, hajar pens namus layan apa tak siap. Yesaya 29 ayat 11. Iya, sebentar ya aku baca ya. Sebentar. Yesaya 29 ayat 11 kawan-kawan ya. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah kau baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termaterai, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca ia. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang dan mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan hikmat orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nah, kawan-kawan, ini adalah firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya kepada bangsa yang buta. Di dalam ayat 9 dikatakan, tercenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dituduhkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya, maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah isi kitab. Nah, artinya kawan-kawan, ketika bangsa Israel ini, saudara-saudaraku, telah melakukan banyak sekali perzinahan, kawan-kawan, maka nabi-nabi yang ada di situ dibuat hikmatnya buta. Dibuat hikmatnya itu buta, artinya tidak memiliki kemampuan lagi, kawan-kawan. Tidak punya hikmat lagi, tidak punya pengetahuan lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu urusan Allah. Itu urusan Tuhan. Tuhan membuat bangsa itu buta, biarkan saja. Sehingga para nabi ini jika diberikan satu kitab yang termaterai di kitab Wahyu, kitab yang termaterai itu, maka mereka tidak bisa membaca lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menegakkan keadilan Tuhan. Mereka tidak menegakkan keadilan Tuhan. Kenapa mereka tidak menegakkan keadilan Tuhan? Mereka sudah menerima suap. Kita bisa melihat itu di zaman Yesaya ini ada Raja Hizkia, saudara-saudaraku. Di zaman Hizkia itu ada beberapa nabi yang ada di Israel. Ada Nabi Mika dan lain-lain. Nah, nabi-nabi yang lain ini menerima suap sehingga hikmatnya itu dibutakan oleh Tuhan. Hikmatnya itu di-stop oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menerima suap. Dan bangsa itu dibutakan oleh Tuhan. Ya, itulah hikmat yang dibutakan oleh Tuhan. Hikmat yang dimiliki bangsa itu dihilangkan oleh Tuhan. Dibutakan. Kenapa? Karena mereka tidak menunjukkan, tidak menegakkan keadilan. Mereka tidak menegakkan keadilan di dalam kerajaan itu. Sehingga Allah membutakan mata mereka. Ya, itulah murka atau amarah Tuhan kepada kita umat manusia ini. Yang memang kita tidak lepas dari penglihatan Tuhan. Contoh saya sendiri, kalau saya mengetahui tentang namus, maka saya harus menyampaikannya kepada saudara-saudara semua. Kalau tidak, maka Tuhan akan membutakan hikmatku.
maka hikmat yang ada padaku akan dicabut Tuhan, akan diambilnya kalau aku tidak melakukan apa yang memang pantas kulakukan. Jadilah pelaku firman. Itulah yang diajarkan para rasul kepada kita. Kalau kita mengetahui sesuatu hal, maka kita harus memberitahukannya kepada orang. Jika kita tidak memberitahukannya kepada orang lain, maka Tuhan akan membutakan kita. Tuhan akan membutakan kita. Kalau kita tidak memberitahukan kepada orang lain, artinya keadilan itu harus disuarakan. Jadi kalau para nabi terdahulu itu, mereka menerima suap, tidak mengatakan yang adil, tidak memutuskan sesuatu dengan adil, maka Tuhan membutakan mata mereka. Tuhan membutakan mata mereka. Jadi, kalau tidak mau matanya dibutakan, maka ikutilah perintah Tuhan. Kabarkanlah Injil kepada siapapun, saudaraku ya. Kalau tidak mau matanya dibutakan. Tapi kalau mau matanya dibutakan sehingga tidak bisa berhikmat lagi, tidak memiliki hikmat lagi, ya terserah. Semoga kalian paham, kawan-kawan. Kalau aku tidak mau mataku dibutakan Tuhan, hikmatku diambil Tuhan, aku tidak mau. Makanya aku memberitahukan kepada orang lain apa yang aku ketahui tentang Tuhan. Kalau seandainya aku tidak memberitahukan kepada orang lain apa yang aku ketahui, maka aku akan dibutakan Tuhan, akan dibutakan. Nah, seperti itu ya. Mantaplah kalau pakai tamer ya. Bro AB website 5 November jadi atau enggak, mana jelas itu, enggak jelas. Si Nander si Palen pengecut. Si Julius HMC moderator yang tidak punya uang. Si Nander bibirnya lagi dipakai berteduh di sana hujan katanya. Jalan yang lurus, salam anak batak salam. Nandar mulutnya gua namus enggak beranu. Biar aja Eko Putra, wah gaspol anak batak, jangan ada gigi mundur, maju terus. Mana ada gigi mundur kita kawan-kawan? Enggak ada ya. Gigi trik kita enggak ada. Hebat Awi live lagi nih ikut menyimak. Ah, God bless you, God bless you. G2, Cesa, Bobo kau deh. Oke, gigi Nandar gimana? Ura, jangan tancap gas, kadrun itu anak batak. Menganggur lagi kita nanti, maklum saja kadurun itu kuat di klaim mereka saja. Aduh, iya benar kawan-kawannya, jangan langsung kita gas, nanti jadi pengangguran lagi kita. Kalau Yesus Nabi seperti kata tetangga sebelah, kenapa Yesus sampai sekarang masih hidup? Kau percayailah orang sebelah. Jopi nantang debat sama Nandar, emang lo bisa berbahasa Arab, Ibrani dan Greek maksudmu ya, bahasa Yunani. Jopi, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu. Jopi, dengarkanlah aku. Untuk apa kau bisa membaca tapi kau tidak mengetahui artinya? Untuk apa kau bisa membaca tetapi kau tidak tahu artinya? Itu tipuan namus, saudara. Itu tipuan namus. Bangga membaca tetapi tidak tahu artinya. Itu tipuan namus. Siapa Kristuber yang dilaporkan Nandar? Aku tidak tahu, kawan-kawan ya. Aku tidak pernah mengurus tentang lapor-lapor. Remco, salam anak batak, salam. Mikael Agung, Hajar Pens Namus, layan apa taksi ya. Ya aku berterima kasih kepada Sinandar ya, karena aku mendapat kabar dari beberapa orang kalau Sinandar itu ingin berdebat dengan aku. Jadi aku bersyukur kalau memang betul-betul ya, kalau memang betul-betul Sinandar berani berdebat dengan aku bersyukur kawan-kawan. Jadi aku punya pekerjaan, jangan lagi jadi pengangguran. Nah kawan-kawan, tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar Sinandar bisa menonton video ini. Dan kalau kawan-kawan memiliki kontak Sinandar, maka kawan-kawan boleh memberikan kontaknya di live chat ini kawan-kawan ya, biar aku telepon dia. Nah, kawan-kawan, kalau hanya membaca saja tidak mengerti, tidak ada gunanya kawan-kawan. Kalau hanya membaca saja tidak mengerti, tidak tahu gunanya. Kalau aku, untuk apa aku membaca hal-hal yang seperti itu, yang tidak kupahami? Paling yang aku baca itu di dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu yang susah dimengerti, yaitu tentang napas manusia, roh Tuhan, tentang firman yang adalah eksistensi Allah, Urim dan Tumim, dan yang susah-susah aja. Kalau hanya untuk membaca secara letterlet, untuk apa kalau kita tidak paham? Nah, memang umat penyembah namus ini mengandalkan membaca, padahal dia tidak tahu apa yang dibacanya, saudara-saudara.
Tidak tahu dia apa yang dibacanya. Sudah jelas-jelas diterjemahkan, tetapi mereka tidak mengakui apa yang diterjemahkan itu. Contoh, kalau ada dalam kitab mereka itu diterjemahkan bahwa Tuhannya mereka itu mengutus setan, oh itu terjemahan katanya. Padahal yang menerjemahkan itu adalah ulama-ulama mereka. Tapi itu urusan mereka lah, kita tidak membahas agama orang lain. Nah, tetapi kalau untuk membaca tetapi tidak dimengerti, itu sama saja seperti keledai. Keledai kawan-kawan. Untuk apa dibaca kalau tidak mengerti? Kalau kita orang Kristen itu cerdas. Agar kebenaran itu bisa dimengerti oleh banyak orang, maka kitab suci diterjemahkan ke seluruh bahasa. Ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ke dalam segala bahasa diterjemahkan. Kenapa diterjemahkan ke dalam segala bahasa? Karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Di dalam Alkitab tidak ada yang perlu disembunyikan sehingga bisa diterjemahkan ke segala bahasa. Tetapi dalam tanda kutip, kalau ada kitab suci yang dilarang diterjemahkan, saudara-saudara, kitab suci para penyembah namus ini diterjemahkan itu barulah sekitar tahun 1924, saudara-saudaraku, diterjemahkan. Kenapa selama ini dilarang? Kenapa selama ini dilarang? Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kerajaan Allah itu sudah semakin dekat, maka beranilah orang-orang menerjemahkan kitab suci mereka. Itu pun masih diprotes-protes. Artinya, kalau sesuatu yang tidak boleh diterjemahkan berarti ada di sesuatu di sana yang perlu disembunyikan. Semoga kalian paham. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan, makanya diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Ada Alkitab yang bahasa Jawa, ada Alkitab yang bahasa Nias, ada Alkitab yang bahasa Batak. Kenapa berani menerjemahkannya ke dalam seluruh bahasa? Agar orang memahami. Sebab tidak ada yang disembunyikan. Nah, berbanding terbalik dengan ada kitab yang tidak boleh diterjemahkan. Kenapa tidak boleh diterjemahkan? Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Semoga kalian paham, saudara-saudara. Di dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang sesungguhnya benar-benar Tuhan. Tetapi di dalam kitab sebelah adalah perkataan namus yang adalah setan yang menyamar menjadi Tuhan. Sehingga untuk menerjemahkannya tidak boleh sembarangan. Karena ada yang perlu disembunyikan di sana. Nah, itulah tentang bahasa. Semoga kalian paham. Terima kasih kawan-kawan. Ini hanya video pendek saja. Ini hanya video pendek saja. Ini khusus untuk si Yonatan Nandar. Ini untuk si Yonatan Nandar saja kawan-kawan ya, agar video ini pendek bisa dibagikan. Tetapi apapun itu, aku menerima tantangan si Yonatan Nandar. Oke, terima kasih. Akhir kata aku ucapkan, emenista batua memperlingkupan ide kena momok, debata nomor 2, horos meta di parorot, di pasu-pasu akah penataula. Tulu bang masa tua tu sangkar mapori gabinani ula sinur napinahan di pasu-pasu puta nomor 2 debata. Mari kita ite Tuhan Yesus Kristus. Saat disuruh masa tinogu tu bortean 1-3 ras, toh di rodang di bulan. Leleng may tamangulu jala horas-horas. Totong madera moti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Amin.